أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, dari itulah hari ini adalah pelatihan. Ya, gitu ya. Dari itu hari ini adalah pelatihan untuk melatih Bapak agar Bapak bisa melatih yang lainnya, insya Allah. Ya. Meskipun kemampuan kita berbeda-beda, usia kita berbeda-beda, cara penangkapan kita berbeda-beda, tapi mudah-mudahan insya Allah hari ini akan lahir beberapa orang praktisi ruqyah yang akan mendakwahkan ruqyah syariah kepada temannya, baik di kantor, di sekolah, kampus, ataupun masyarakat umum ya. Karena saya sangat yakin sekali Pak, kalau ruqyah ini masuk dunia pendidikan saja, Indonesia bisa sehat Pak dalam beberapa tahun ke depan ya. Tidak perlu bangun rumah sakit yang banyak ya. Insya Allah Indonesia ini bisa sehat seandainya pendidikan tauhid itu masuk ke sekolah-sekolah. Seandainya departemen pendidikan di negeri ini ya, itu dipegang oleh orang-orang yang bertauhid ya, seperti insya Allah. Nah ini ketika saya belum mampu melakukan itu, mari kita bekerja sama untuk bahu-membahu membangun negeri yang sehat, membangun negeri yang bebas dari kesyirikan ya, membangun pribadi-pribadi keluarga yang bebas dari kesyirikan. Bapak Ibu, mengangkat seseorang dari kesyirikan pahalanya luar biasa besar sekali ya. Rasulullah mengatakan seperti membebaskan satu budak, seperti memerdekakan satu budak, seperti mengangkat seseorang dari perbudakan. Bapak Ibu bisa cari tahu berapa budak itu dibayar, berapa Bilal bin Rabah ketika dibebaskan oleh Abu Bakar, sekehendak yang punya budak tersebut harganya. Nah, ketika kita membebaskan seseorang dari kesyirikan, misalkan dari dia jemaah dukuniah ya, yang senang mengunjungi dukun ketika sakit, atau memang dia dukun, ketika dipahamkan dengan ruqyah syariah, kemudian dia paham, kemudian dia meninggalkan kesyirikan tersebut, kita dapat pahala yang luar biasa. Luar biasa, yaitu mengangkat dia dari kesyirikan. Namun membawa ruqyah syariah itu tidak mudah Pak. Yang murni syariah, bukan guntur bumi kan? Jangan sampai salah. Guntur bumi mengaku ruqyah syariah berdusta, dukun. Ya. Saya bukan teman-teman guntur bumi. Ya. Dan saya adalah musuh-musuh mereka ya. Mari sekali lagi kita luruskan niat kita ucapkan ta'awuz agar kita terhindar dari godaan-godaan setan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapan basmalah untuk sesuatu yang baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengikuti bagian ruqyah dari hari ini ya, sampai sore nanti. Mudah-mudahan ada ilmu yang Bapak terima, yang sedikit banyaknya yang bisa kita amalkan, yang bisa menjadi bekal untuk mati. Baik Bapak Ibu ya, bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan? Ini adalah materi utama yang akan saya bawakan pada Bapak Ibu. Bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan? Bagaimana bisa Al-Quran ini menyembuhkan? Atau kenapa Al-Quran yang saya baca selama ini tidak menyembuhkan? Atau kenapa Al-Quran yang dibaca oleh imam saya di masjid tidak membuat saya reaksi kesurupan atau sembuh? Kenapa Yasinan yang selalu saya baca setiap Jumat, setiap Jumat itu tidak menyembuhkan? Begitu. Kenapa? Kenapa saya sholat maghrib, isya, subuh, imam di masjid saya itu bacaannya luar biasa, panjang? Kenapa itu tidak menyembuhkan? Itu Pak ya. Ini jawabannya. Akan kita jawab secara detail. Tidak ada ilmu yang saya sembunyikan. Makanya nanti akan ada sesi tanya jawab seandainya penjelasan saya tidak mewakili atau tidak sempurna. Yang pertama Bapak Ibu, ada 5 hal setidaknya ya. Ini mohon maaf saya duduk di sini, saya berdiri agar terlihat ya. Ada 5 hal. Yang pertama, lafaz Al-Qur'annya. Lafaz Al-Qur'an dan doa yang baik. Lafaz di sini macam-macam. Tahsinnya, ketajamannya, kemudian tajwidnya, dan juga doa. Yang berikutnya adalah niat dan keyakinan.
Yang berikutnya adalah teknik yang ampuh yang baik. Kemudian kita harus mengenali kelemahan musuh, dan yang terakhir menghancurkan perisai yang ada di dalam diri pasien. Ini insya Allah kesimpulannya ada di sana. Tapi itu diklat yang saya tulis beberapa bulan yang lalu, dan saya selalu mengupdate silahkan boleh dicatat ya. Tapi insya Allah dengan diklat itu pun mewakili ya. Bapak Ibu hanya butuh fokus ke sini dan menyimak ya. Yang pertama, Bapak Ibu ya, ini 5 hal dari jutaan hikmah yang ada dalam Al-Quran, jutaan rahasia yang ada dalam Al-Quran yang mungkin belum kita ketahui. Banyak profesor-profesor di Amerika yang masuk Islam setelah mengetahui keajaiban Al-Quran, the miracle of Al-Quran. Ya, Bapak Ibu semuanya hari ini akan menyaksikan itu semua. Ya. Jadi yang pertama, lafaz Quran yang baik. Ya. Ini saya ibaratkan Bapak Ibu sebagai pedang yang tajam. Ini selalu saya ibaratkan. Seandainya di tangan saya ini ada sebuah pedang, Bapak Ibu. Ya, Ibu ya, meskipun kelihatan sedikit, ini adalah pedang yang sangat tajam. Kemudian ketika saya ingin mengalahkan musuh, apakah cukup pedang yang tajam ini? Tidak. Ya, selain pedang yang harus tajam, kita butuh niat dan keyakinan, butuh keberanian, butuh kekuatan jiwa, Bapak Ibu semuanya. Kalau tangan saya luka, kemudian kalau misalkan pedangnya tajam, tapi tangan saya luka, terdapat luka di tangan saya, kuat nggak pegangan saya? Tidak. Kalau tangan saya sehat tapi hati saya sakit, hati saya luka, ada kesedihan di sini, kira-kira kuat nggak pegangan? Tidak. Jadi yang kedua adalah niat dan keyakinan, ya, atau keberanian. Yang ketiga adalah teknik. Kita butuh teknik, Pak. Setelah kita punya pedang yang tajam, punya keyakinan yang kuat, kita butuh teknik, butuh cara bagaimana mengalahkan musuh kita tersebut. Dan cara yang saya bawakan ini adalah cara yang paling ampuh, yaitu sunnah. Sesuai sunnah yang telah disampaikan Rasulullah. Semua hal baik di dunia ini yang bisa mendekatkan diri kepada Allah telah aku sampaikan, kata Rasulullah. Jadi tidak butuh selain daripada sunnah. Ya, baik. Yang ketiga, mengenali kelemahan musuh, mengetahui siapa musuh saya. Jangan sampai kita ribut dengan sahabat saya, saudara sendiri, padahal musuhnya di belakang. Jadi yang keempat adalah mengenali kelemahan musuh. Musuh di sini adalah setan yang diketuai oleh iblis laknatullah alaihi. Iblis itu masih hidup, percaya nggak? Percaya. Allah yang menjanjikan kepada iblis bahwa dia termasuk orang-orang yang tangguh, yang ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Ya, kan? Jadi iblis itu masih hidup. Jenggotnya jadi panjang, udah merah ini, ya kan? Dan dia itu senantiasa memberi nasihat-nasihat kepada setan-setan itu. Ketika seseorang digoda, kemudian dia bertahan, mungkin setan ini akan berkonsultasi kepada iblis. Iblis, ini gimana ini, kuat sekali ini. Iblis itu ngasih sesuatu, ngasih tipu dayanya. Ya. Ibnu Jauzi itu menulis Pak 560 tipu daya iblis. Kalau kitabnya Talbis Iblis, ya, tidak saya bawa. Luar biasa sekali. Ada 560 talbis iblis, tipu daya iblis yang tidak kita sadari. Ya. Baik, jadi kita harus mengenali siapa musuh kita. Jangan sampai salah alamat, Bapak Ibu. Ruqyah Syariah ini Pak akan berfungsi. Ya. Bukan berarti saya hebat ya, tidak ya, bukan berarti saya hebat. Tapi saya ingin mengajarkan sesuatu yang saya temukan, bahwa ketajaman, kemudian niat, teknik, dan kita mengenali siapa musuh kita, dan yang terakhir menghancurkan perisai musuh ini sangat penting sekali. Ini 5 hal mungkin dari jutaan hal yang terdapat dalam Al-Quran. Ya. Jadi yang keempat, kita harus mengenali siapa musuh kita. Siapa musuh kita, Pak? Syaitan, laknatullah, syaitan, laknatullah, syaitan. Dan kita harus memusuhi mereka. Kalau kita ingin mengalahkan mereka, kita harus memusuhi mereka. Menjadi praktisi ruqyah itu Pak mendeklarasikan diri menjadi musuh-musuh setan atau memusuhi setan. Bapak bersedia Pak? Ibu bersedia Bu jadi musuh setan Bu? Ibu masih tidur ya? Bersedia Bu insyaallah? Bersedia ya? Saya ingin dengar suaranya Bu. Ibu bersedia jadi musuh setan? Bapak bersedia jadi musuh setan? Siap? Ada yang bilang siap? Baik. Sekarang
Kalau jadi musuh setan, Pak, resikonya itu dimusuhi setan. Mikir dulu. Nanti sore saya tanya lagi ya. Bapak Ibu siap nggak dimusuhi setan? Bapak sudah siap? Biasanya ibu-ibu setengah siap. Iya. Kalau Bapak dimusuhi setan, keluarga Bapak bakal dimusuhi. Anak Bapak, istri Bapak, siap nggak? Ya. Sebelum mengatakan siap, kita harus tahu bagaimana membentengi diri kita dari setan, Pak. Ya, itu. Jangan siap-siap nanti setannya masuk ke rumah, pergi ke dokter di opnam. Aduh, bagaimana? Ya. Jadi kita harus siap dimusuhi setan dan memusuhi setan, dan harus tahu juga bagaimana cara melindungi dari setan. Yang pertama, kalau kita mau menjadikan dia sebagai musuh, jangan dianggap teman, Pak, setannya. Itu yang paling penting. Jangan bersahabat dengan setan. Kalau lagi di masjid, Allahu Akbar, saya musuh setan. Tapi kalau lagi sendiri, bersahabat, berdua-duaan dengan setan. Ya, kacau. Ya, itu setan akan senang sekali. Ya. Mungkin dia akan dibuat semakin sombong, meskipun rukyahnya berhasil. Iblis itu, Pak, alim, Pak, dia itu ulama dulu itu. Ya, itu. Kenapa dikatakan alim? Alim itu seorang yang berilmu, ya, seorang yang mengetahui. Ya. Iblis itu berbicara dengan Allah, Pak. Bicara dengan Allah, diam di surga, taat kepada Allah mungkin berabad-abad, tidak tahu saya berapa lama. Tapi dia saatnya diciptakan Adam, disuruh sujud kepada Adam bersama makhluk lain, dia tidak mau. Kenapa? Aku lebih baik. Aku terbuat dari api dan Adam terbuat dari tanah yang hina. Karena satu kesombongan ini, maka iblis itu terusir dari laknat menjadi dari rahmat menjadi laknat, dari surga menjadi neraka. Pasti tidak insya Allah lagi ya iblis, pasti. Dan begitu pun pengikut-pengikutnya. Dalam artian apa, Pak? Iblis itu dekat dengan Allah dulu, berilmu, dia mengetahui, kemudian dapat posisi yang baik, kemudian dia beriman kepada hari kiamat, Pak. Tidak semua orang, Pak, beriman kepada hari kiamat, tapi iblis beriman kepada hari kiamat. Makanya dia minta tangguh sampai hari kiamat. Ya luar biasa. Iblis itu beriman kepada neraka. Kita tidak setiap saat mengingat neraka. Sakit sedikit aja udah mengeluh kemana-mana, sampai inbox, Facebook, status, telepon, sampai datang, ya. Sakit sedikit saja. Gitu ya. Iblis itu mengetahui neraka, dia beriman, tapi dia sombong. Nah, gitu ya. Baik, kita harus mengetahui kelemahan musuh dan jerat-jeratnya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, Bapak Ibu, menghancurkan perisai musuh. Ini saya ibaratkan kembali agar mudah dipahami, Bapak Ibu. Seandainya saya punya pedang yang tajam, satunya. Pedang ini tajam, saya pegang dengan tangan yang kuat, dengan jiwa yang sehat. Ya, saya punya bacaan yang baik, saya punya niat yang baik, yang kuat, yang bertauhid, bisa. Kemudian saya punya cara untuk memainkan pedang tersebut. Saya punya teknik-teknik ruqyah untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Dan saya mengetahui kelemahan-kelemahan musuh. Dengan pedang saya tebas lehernya karena itu kelemahannya di sana. Kemudian cukup gak keempat hal itu mengalahkan musuh? Pedang yang tajam, tangan yang kuat, teknik yang ampuh, dan kelemahan musuh. Cukup tidak? Masih ada satu lagi, yaitu adalah perisai yang ada di dalam musuh itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Seandainya saya tebas lehernya, di sini ada besi yang menghalang dia, baju besi yang menghalang dia, apakah akan tembus ini? Tidak akan. Ketika seorang praktisi ruqyah, Pak, ketika seorang syekh, misalkan Bapak datang ke Tunisia, misalkan karena ingin berobat ruqyah ini, atau Bapak datang ke Kairo, Wahid Abdul Salam Bali, atau ke Tunisia ke Syekh Abdul Rabbin Halimah, misalkan ya, ruqyah-ruqyah yang terkenal. Dan beliau ini bacaannya baik, tekniknya baik, niatnya baik, kemudian mengetahui tipu-tipu daya setan ini. Tapi dalam diri Bapak ada perisai yang menghalangi peruqyah itu untuk menembuskan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Kira-kira sembuh tidak? Tidak. Nah, ini dia, Pak. Ini hal yang paling penting adalah perisai dalam diri musuh itu. Musuhnya siapa? Ya, musuh peruqyah, rupanya peruqyah ini pasien. Jadi kadang-kadang masih ada perisai-perisai dalam kolbu pasien yang belum dihancurkan atau yang harus dihancurkan. Makanya di awal saya katakan ruqyah syariah atau terapi Al-Quran atau Al-Quran ini adalah obat yang baik, tapi bagi jiwa yang baik dan kolbu yang hidup.
Kalau hatinya mati Bapak Ibu tidak akan sembuh. Kalau jiwanya kotor, dipenuhi dengan bid'ah-bid'ah. Mohon maaf saya terlalu kencang, terlalu awal mengatakan bid'ah. Ketika jiwanya dipenuhi dengan kesyirikan, kalbunya dipenuhi dengan kesyirikan, itu tidak akan tembus sama sekali Bapak Ibu. Ya. Saya menangani pasien-pasien itu dari balita sampai lansia. Ya, sampai lansia 73, ada yang 83. Dan lansia ini berbeda-beda. Ada yang kalbunya masih hidup, ada yang sudah mati. Yang sudah pikun, yang sudah mati itu Pak, sudah tidak bisa. Ya. Dalam artian, ketika orang tersebut kalbunya hidup, meskipun anak-anak tembus dengan air minum ini. Ketika orang yang masih produktif usia 34, 35, segar bugar, berpikir, pikirannya bekerja, tapi hatinya mati, tidak akan tembus dengan rukyah. Tidak akan tembus, tidak akan menjadikan apa-apa. Ya itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi yang kelima, menghancurkan perisai musuh ini adalah ranahnya tazkiyatun nafs. Ya kita kenal semuanya ya, tazkiyatun nufus atau tazkiyah nafs, penyucian jiwa, pembersihan hati agar kita semua kembali kepada fitrah. Fitrahnya manusia. Dalam fitrahnya hati itu ada kerinduan untuk kembali kepada sebuah tempat di mana Adam alaihissalam dilahirkan, di mana Adam alaihissalam diciptakan. Dahulu ada di surga Pak, terusir ke dunia, dan bagi anak cucunya yang hatinya hidup, yang kalbunya hidup, ini akan ada kerinduan untuk kembali lagi ke surga. Semua orang kan mau surga, siapa yang tidak mau? Nah mau ini ada syaratnya. Ya, ada syarat. Rasulullah mengatakan semua umat akan masuk surga, yang mau saja tetap. Ya. Mau ini ada syaratnya. Yang pertama kita harus mencintai yang kita mau. Ya, kita harus mencintai surga dan membenci lawannya yaitu neraka. Harus mencintai amalan ahli surga, harus mencintai orang yang mengamalkan hal-hal yang bisa mendekatkan dia kepada surga, kepada keridhaan Allah, dan membenci yang sebaliknya, ahli neraka dan syaitan-syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh menggapai yang kita mau tersebut. Kita harus bersungguh-sungguh menggapai surga dan sebaliknya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus takut kehilangan surga tersebut. Nah ini Pak, kadang-kadang yang tidak ada dalam diri kita itu takut kehilangan surga itu tidak ada. Ya. Sehingga kita menyia-nyiakan waktu kita, waktu usia kita, bahkan menyesal kita telah dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kolbu-kolbu yang tidak ridho, diuji sama Allah Azza wa Jalla. Inilah penyebab kesakitan yang terus menerus. Inilah penyebab ujian yang terus menerus. Karena Allah tidak akan mencabut sebuah ujian sebelum dia lulus terhadap ujian tersebut, dan Allah akan melimpahkan ujian yang lebih berat. Dan ketika manusia tidak mau diuji, ya sudah mati saja. Tapi kalau belum mau mati dia, belum siap mati, dia harus mau diuji. Karena dunia ini adalah tempat cocok tanam, tempat kita berlatih, tempat kita berlatih. Bapak Ibu semuanya, ini adalah sesuatu yang perlu dicatat baik dalam kolbu Bapak Ibu semuanya. Ya. Puncak kesembuhan itu adalah ketika kita ridho Allah sebagai Rabb kita, Muhammad sebagai Rasul kita, dan Islam sebagai syariat yang dibawa. Kita ridho kepada Islam. Kita akan sembuh ketika kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai Rasul kita, dan Islam sebagai syariatnya. Kemudian Allah pun ridho kepada kita, dan di sana hilang semua jenis kesakitan. Ya, apapun. Baik, kita akan mulai satu persatu Bapak Ibu, dan kita akan buktikan ya. Yang pertama adalah lafaz Quran dan doa yang baik sebagai senjata yang tajam. Ya, yang pertama apa tadi? Lafaz yang baik. Yang kedua, niat. Yang ketiga, ayo. Teknik. Yang keempat, mengenali musuh kita. Yang kelima, menghancurkan perisai yang ada di dalam diri kita. Apa perisainya Pak? Yang pertama, kesyirikan. Perisai utama yang menghalangi seseorang, yang menghijab, yang menjadi penghalang sampainya doa dari mulutnya, dari hatinya ke langit, itu adalah
kesyirikan Bapak Ibu. Ya, mau tidak mau, senang tidak senang, ini harus saya bahas. Kesyirikan itu adalah perisai pertama. Ya, kesyirikan. Dan setelah manusia syirik Bapak Ibu semuanya, iblis cuci tangan, tidak diganggu lagi. Dia biarkan manusia itu sholat, dia biarkan manusia itu berbuat baik, dia biarkan manusia itu berdakwah, dia biarkan manusia itu berbuat baik pada istrinya, bersungguh-sungguh dan lain-lain, bersikir. Kenapa? Karena dia sudah syirik dan Allah tidak butuh lagi kepada dia. Orang yang sudah syirik itu diusir dari akhirat, diusir ke neraka jahanam, tidak diterima dan tidak diangkat. Ini dia. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya, bahwasanya syirik itu akan melemparkan manusia ke dalam neraka jahanam dan kekal di sana. Makanya itu sudah biarkan saja dia. Biarkan saja dia berdakwah, biarkan saja dia sholat. Ketika seorang manusia sudah syirik. Nah, sayang sekali Bapak Ibu, syirik ini ada macam-macam. Yang kita kenal atau mungkin yang umum, yang sering didakwakan para ulama, di sini adalah syirkul akbar atau syirik yang besar. Syirkul akbar seperti apa Bapak Ibu? Menyembelih binatang untuk syaitan, itu jelas syirkul akbar. Menjadi dukun, jelas itu syirkul akbar, dia syirik. Bahkan menentang Allah Azza wa Jalla, menjadi pengikut syaitan. Yang kedua, ada syirik yang lebih rendah tingkatannya, syirkul ta'ah. Syirik ketaatan. Kita lebih taat kepada istri kita daripada kepada Allah. Kita lebih taat kepada pemerintah daripada taat kepada Allah. Kita lebih taat kepada jam kerja kita daripada taat kepada Allah. Kita lebih mementingkan ketaatan kepada yang lain selain daripada Allah. Itu syirik ta'ah. Makanya dukun Bapak Ibu, kalau Bapak pergi ke dukun itu salah satu karakteristik khasnya, selain menanyakan nama dan nama ibu, dukun itu suka menyuruh atau meminta syarat. Tolong carikan kerbau yang tanduknya 3 ya. Dan yang disuruh itu akan taat, akan mencari kerbau itu sampai ke Kalimantan, ke Lombok, sampai menemukan ya. Artinya apa Pak? Pertama, manusia yang datang kepada dukun ini disuruh taat kepada dia. Taat ya, ini dia. Taat seperti ini. Taat mencari kerbau tadi sampai ketemu. Ketika manusia ini sudah taat kepada dia, sementara mandat yang dukun bawa ini dari setan, maka dia sudah terjatuh ke dalam syirk ta'ah. Ketika satu dinding tauhidnya, yaitu kesyirikan itu jebol dari orang ini, maka setan akan leluasa masuk ke dalam orang tersebut. Ya Pak ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah taat kepada dukun, sementara dukun itu membawa perintah dari setan, artinya kita lebih taat kepada setan daripada Allah, maka di situ kita sudah terjatuh dalam syirk ta'ah, yang dari pintu itu setan masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu dan mengobati penyakit di dalam. Makanya dukun itu bisa menyembuhkan, karena dia bekerja sama dengan setan yang menyebabkan penyakit Bapak Ibu. Tapi kesembuhannya tidak sempurna. Dan kesembuhan dengan ruqyah syariah ini sempurna, permanen juga. Tapi ruqyah yang syariah, yang murni, ruqyah yang syariah. Itu dia Bapak Ibu ya. Itu ya. Yang ketiga adalah syirkul mahabbah Bapak Ibu. Syirik kecintaan. Kita lebih mencintai, mementingkan istri kita daripada Allah Azza wa Jalla. Kita lebih mencintai, mementingkan organisasi kita yang padahal itu bukan organisasi Islam atau bukan hal yang akan mendekatkan dia kepada Allah, maka di situ kita sudah jatuh kepada syirkul ta'ah, syirkul mahabbah. Yang berikutnya adalah syirkul khaufin atau syirik takut. Khauf ya. Adanya syirik ketakutan, kita lebih takut kepada setan. Misalkan ada setan di samping kita, kita lari. Ya. Itu yang sederhananya. Atau ada pocong, kita lari. Lewat tempat gelap kita takut. Bahkan seorang ulama mengatakan, seandainya kita bawa senter dan dengan senter ini kita lewat tempat gelap dan kita menjadi berani, itu sudah syirik kepada senter itu. Itu syirik yang kecil Pak, yang tidak diketahui ya. Yang lebih besarnya, kita takut kepada dukun. Waduh, apalagi bergantung kepada dukun.
bertanya kepada dukun dan percaya kepada apa yang dia katakan dan mengikuti apa yang dia ucapkan. Makanya Rasulullah mengatakan 40 hari sholatnya tidak diterima seseorang yang datang ke dukun dan percaya apa yang dia katakan. 40 hari Pak tidak diterima sholatnya, ya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Tangisan kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu syirku khauf, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau dalam hati Bapak Ibu masih takut sama setan, itu tidak akan sembuh di ruqyah. Itulah kasarnya. Kalau di hatinya masih takut, masih kagum, masih takut sama setan itu, masih menganggap setan itu masih menganggap jin ini sesuatu sosok yang sangat kuat, melebihi Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan sembuh. Dan itu adalah salah satu penyebab bahwa dia itu sakit. Ya Bapak Ibu, saya pernah meruqyah seorang yang sudah, alhamdulillah sudah berlimbok, ya sudah baik bajunya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, pernah lihat ya, baik di TV ataupun di YouTube. Itu ketika saya ruqyah itu syaitannya keluar dan sangat kuat sekali. Ketika saya bawa ke rumah rehab yang di Roja ya, yang di Cilengsi, apa yang dapat saya gali dari beliau? Ternyata si Ahwat ini ketika dia mau sholat malam itu masih minta diantar kepada sang suaminya karena takut mau wudhu, mau melakukan sholat malam, melakukan ketaatan pada Allah, masih takut kepada itu Pak, pintu masuk. Bahkan saya menyelidik lebih dalam-dalam lagi sampai perasaan iba, empati itu bisa menjadi jalan masuknya setan. Melihat orang sedih, kita menjadi sedih, itu bisa masuk pintu setan. Bahkan cemburunya seorang istri pada suami karena suaminya mau kawin lagi, itu sudah menjadi pintu mas. Kenapa? Itu suami kita itu bukan, kita tidak bicara poligami. Suami itu termasuk dunia. Itu penyebabnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftuha sampai kesemuanya ya. Tasawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Jadi ketika ayah-ayah kita, apa tadi, anak-anak kita, wa abnaukum, saudara-saudara kita, wa ikhwanukum, baru wa azwajukum, istri-istri kita, ya, dan kesananya harta-harta kita, ya, dan kesananya lagi azwajukum atau istri kita atau suami kita itu adalah bagian daripada dunia. Yang ketika kita mencintai dia lebih daripada Allah, itu sudah masuk satu itu Pak. Jadi cinta kepada suami, cinta kepada istri itu termasuk hal-hal yang bersifat duniawi. Makanya ketika kita berlebih terhadap dia, semisal cemburu yang tidak sesuai syariat, ya, itu sudah jalan masuknya syaitan. Betapa lembut sekali Pak syaitan ini, ya. Apalagi kalau kita memang punya riwayat pernah mempelajari ilmu apa Pak? Ilmu syaitan, ya. Makanya orang yang belajar tenaga dalam, mohon maaf, nanti kayak ayam sayur di sini, ya. Tenaga dalam, apalagi prana, kebatinan, apalagi ilmu kebal, pasang susu, ya. Punya rompi jimat, penuhi dengan jimat tubuhnya ke rumahnya. Mau keluar rumah pakai jimat pengaman supaya terbebas dari kecelakaan, jimat supaya terbebas dari hujan, jimat supaya disayang bawahan, jimat supaya disayang atasan, jimat supaya dagangannya laris, jimat pengundang rezeki, jimat penolak bala, jimat kekebalan. Artinya apa? Ketika dia berjalan di situ di dunia, dia tidak butuh lagi Allah. Seseorang yang dipenuhi dengan jimat, nanti aku lihat ya beberapa contoh dan fakta ratusan jimat yang biasa dipakai oleh orang ahli-ahli jimat. Ketika semua jimat itu dia pakai, dia beli, maka dia tidak butuh lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia bergantung kepada jimat tersebut. Ya, ini pagi-pagi sudah saya bahas jimat yang bersinggung.
Tapi itu semua adalah masa lalu, Pak ya. Masa-masa kita saat zaman-zaman mana? Jahiliyah, tidak apa-apa. Mulai saat ini ke depan kita memasuki masa ya begitu ya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu punya tenaga dalam, punya ilmu kebatinan, jangan